Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Nugraheni dengan NIM 23100260015 dari Prodi Kedokteran Gigi. Di sini saya akan membahas mengenai materi ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ada pengertian ejaan. Ejaan menurut Fauzi, Rohman, dan Rizal tahun 2019, ejaan merupakan suatu perlambangan fonem dengan menggunakan huruf. Lalu ejaan menurut Rokmansyah tahun 2019, ejaan memiliki fungsi sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kosakata dan peristilahan, serta alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah sejarah ejaan. Pertama, ada ejaan Van Ophuijsen tahun 1901 sampai 1947. Ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan pertama yang digunakan untuk menulis bahasa Melayu yang kemudian menjadi dasar bahasa Indonesia. Ejaan ini dinamai menurut nama Charles Adrian van Ophuijsen, seorang guru dan ahli bahasa Belanda yang menyusunnya bersama dengan Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ejaan ini diresmikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1901 dan digunakan hingga tahun 1947. Selanjutnya adalah ejaan Republik atau ejaan Suwandi tahun 1947 sampai 1956. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi adalah ejaan kedua yang digunakan untuk menulis bahasa Indonesia. Ejaan ini dinamai menurut nama Suwandi, seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa pemerintahan Soekarno yang mengesahkannya pada tahun 1947. Ejaan ini digunakan hingga tahun 1956. Selanjutnya adalah ejaan pembaharuan tahun 1956 sampai 1961. Ejaan pembaharuan adalah ejaan ketiga yang digunakan untuk menulis bahasa Indonesia. Ejaan ini diresmikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1956 dan digunakan hingga tahun 1961. Selanjutnya ada ejaan Melindo tahun 1961 sampai 1967. Ejaan Melindo adalah ejaan keempat yang digunakan untuk menulis bahasa Indonesia. Ejaan ini merupakan hasil dari Konferensi Bahasa Melayu Indonesia yang diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1961. Ejaan ini digunakan hingga tahun 1967. Selanjutnya ada ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK tahun 1967 sampai 1972. Ejaan baru atau ejaan LBK adalah ejaan kelima yang digunakan untuk menulis bahasa Indonesia. Ejaan ini diresmikan oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1967 dan digunakan hingga tahun 1972. Selanjutnya adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD tahun 1972 sampai 2015. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah ejaan keenam yang digunakan untuk menulis bahasa Indonesia. Ejaan ini diresmikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1972 dan digunakan hingga tahun 2015. Yang terakhir adalah Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015 sampai sekarang. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI adalah ejaan ketujuh yang digunakan untuk menulis bahasa Indonesia. Ejaan ini diresmikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2015 dan digunakan hingga sekarang. Berikutnya adalah perbedaan EYD dan EBI. Menurut Karyati, banyak sekali terjadi perubahan antara EYD dan EBI. Adapun butir-butir perubahan dari pedoman umum EYD ke PUEBI antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada PUEBI halaman 5-6 diberi penambahan informasi pelafalan penggunaan diakrik E dan E. Yang kedua,
Pada EYD hanya terdapat 3 diftong, yaitu ai, au, dan oi. Sedangkan pada puebi terdapat 4 diftong, yaitu ai, au, ei, dan oi. Dengan demikian, adanya penambahan diftong ei, misalnya pada kata survei. Yang ketiga, catatan pada bagian gabungan huruf konsonan EYD yang menyatakan bahwa nama orang, badan hukum, dan nama diri yang lain ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat adalah penambahan keterangan partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Yang kelima, pada bagian angka dan bilangan terdapat penambahan klausal bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Yang terakhir atau yang keenam adalah pada EYD penggunaan garis miring hanya terdapat 2 butir, sedangkan pada puebi ada 3 butir. Penambahan klausal pada pemakaian garis miring pada puebi ialah tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Berikutnya adalah pemakaian huruf dan ejaan. Yang pertama ada huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Lalu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Berikutnya ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Lalu ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Selanjutnya, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Selanjutnya adalah penulisan kata dalam ejaan. Ejaan bahasa Indonesia terdiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pemakaian huruf. Ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, dan gabungan huruf konsonan. Yang kedua adalah penulisan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, penulisan huruf miring. Dan yang keempat adalah penulisan kata. Ada kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, kata ganti, kata depan, kata si dan sang, partikel, singkatan dan akronim, dan angka lambang bilangan. Selanjutnya adalah pemakaian tanda baca dalam ejaan. Yang pertama, ada penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan pada kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan gelar atau jabatan, pangkat, dan sapaan. Tanda titik digunakan pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan perputaran waktu. Berikut adalah contoh kalimat dari penggunaan tanda titik. Selanjutnya adalah penggunaan tanda koma. Tanda koma digunakan antara unsur-unsur dalam suatu pembicaraan atau pembilangan. Tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi, melainkan. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya.
Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Tanda koma digunakan di belakang kata-kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan, dan yang terdapat pada awal kalimat. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda koma digunakan untuk memisahkan nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Tanda koma digunakan di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya. Dan yang terakhir, tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Berikut adalah contoh kalimat dari penggunaan tanda koma. Selanjutnya adalah penggunaan tanda titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Dan tanda titik koma digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Dan yang terakhir adalah penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Tanda titik dua digunakan sesudah kata-kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda titik dua digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Dan tanda titik dua tidak digunakan jika rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.